bahasa bahasa Indonesianya keboluan itu adalah hak waris istri. Nah, saya dapat ilmu ini dari Pak Haji Densaraja waktu kita apa waktu kita di Permas di Makassar bicarakan itu. Jadi saya sendiri nanti di sana baru tahu bahwa Selayar itu dulu masalah kewarisan sudah lengkap aturannya, tapi kemudian tidak diturunkan kepada generasi selanjutnya bahwa harta bersama itu namanya sakara, hak kewarisan itu namanya kabaluan bagi suami istri. Nah, jadi begitu. Eh, ada orang meninggal, kemudian dikumpulkanlah semua harta bersamanya, sakaranya, dan mungkin juga dalam undang-undang itu dikatakan 3 hari setelah kematian itu sudah dibagi harta warisnya. Ini juga yang mungkin masih salah kaprah kita. Takziah itu bukan setelah meninggal. Takziah itu melayat yang dapat 2 qirat itu dimulai sejak meninggalnya seseorang. Kita datang apa bisa dan segala macam itu mulai takziah sampai dengan kita ikut salat. Kalau di hadis, kalau kita setelah datang sampai ikut salat pulang itu 1 qirat. Kalau ikut ke kuburan dan melaksanakan etika masuk kuburan, di Selayar itu tidak ada untuk etika kuburan. Itu kemudian jadi kalau di hadis setelah selesai penguburan sebelum pulang doakan, baru kemudian kita pulang, tinggalkan pintu, itu namanya selesai takziah. Itu dapat 2 qirat. Kalau awal kemudian ikut salat, kemudian ikut ke kuburan dengan ini, pulang itu dapat 2 qirat. Menurut penjelasan Pak Kiai Muhammad Ahmad yang pernah ketua Majelis Ulama di Makassar, itu orang-orang Arab kalau ada kematian keluarga ikut ke kuburan, pada saat sudah selesai penguburan mereka berjajar di pintu keluar tempat pekuburan menyelami semua yang datang. Itulah akhir takziah. Malamnya pertemuan keluarga. Jadi mereka terganggu kalau kita datang malamnya, justru terganggu karena dibicarakan tentang ini harta warisan ini. Dia berapa, ada utangnya, ada apanya. Saya kalau di kuburan memberikan itu, saya selalu tegaskan bahwa menurut hadis nafsul mu'min mu'allaq baina dainihi. Rohnya almarhum ini tergantung pada utangnya. Selama utangnya tidak diselesaikan, dia tidak bisa menikmati pahala kebaikan untuk dikubur kalau utangnya belum selesai. Dan nampaknya bukan hanya utang uang, termasuk tanggung jawab atau perbuatan yang menyebabkan istrinya atau anaknya terganggu. Jadi saya punya pengalaman waktu di Bobau, bendaranya Kemenak, waktu itu namanya Departemen Agama, meninggal. Kemudian 1 bulan kemudian
dia kebatangan di kulit teh. Dia datang mengganggu. Waktu itu kebetulan kita ada konsenyirin di kantor. Apa? Ada teman sementara akan tidur, itu dia korek-korek kakinya itu almarhum. Nah, ada beberapa. Terakhir yang akhirnya saya ngomong terakhir apa penggantinya itu hari Ahad dia masuk kantor, ada mau kerja, jadi apa masuk di ruangannya di itu memengerti apa rekode ningu-ningu, tidak gelis saja. Akhirnya dia pindah ke aula. Selesai pekerjaannya, dia masuk ke pas masuk di pintu masih begini tuh masih ngerti. Langsung dilihat duduk di meja itu almarhum. Akhirnya tak ke jana, nanti jatuh itu musik ketik baru sadar, baru hilang itu orang. Sampai saya dengar kebetulan ke orang tua sama seorang selayar, saya bilang begini, Pak. Saya berpendapat bahwa almarhum ini orang baik. Jadi bukan dia datang, tapi kita dia dikuburnya gelisah, tidak bisa mendapatkan apa kenikmatan alam kubur karena ada masalah yang saya di situ molek ini. Nah, jadi saya bilang coba bongkar itu karena dia bendahara, siapa tahu ada uang yang belum selesai atau ada apa, dibongkar tidak apa-apa. Kemudian didatangilah istrinya. Ternyata bahwa istrinya itu bulan yang lalu disuruh keluar oleh bapaknya almarhum, mertuanya. Jadi cerita pas terjadi apa-apa di kantor itu karena tanah ini adalah tanah bapaknya, sedangkan rumah ini rumah mereka. Nah, setelah meninggal ini almarhum, bapaknya atau mertua ini gugat. Terjadilah jadi dain itu bukan hanya uang tapi tanggung jawab. Nah, kemudian setelah itu kemudian diselesaikan dengan baik, selesai. Jadi bukan dia datang kepada kita, tapi Allah menolong almarhum yang orang baik ini supaya dia bisa mendapatkan kenikmatan kuburnya dari amalannya. Itu. Jadi kalau agama sebetulnya 3 malam itu bukan takziah, itu mengurus harta warisan dari almarhum. Jadi tanya, makanya saya kalau di kuburan saya selalu sampaikan bahwa saya minta kepada siapapun juga atas nama keluarga, kalau ada utangnya almarhum ini, kami tolong disampaikan kepada kami untuk kami selesaikan. Karena itu. Jadi kembali kepada tadi, takziah itu adalah sejak kita dengar berita, ikut sampai dengan pulang dari pekuburan selesai takziah, dapat 2 qirat. Malam itu sebetulnya kalau agama itu keluarga berkumpul membicarakan bagaimana menyelesaikan warisan. Tanya apa segala macam, siapa tahu ada utangnya, ada apanya, zakat dan segala macam, inventarisir semua harta bendanya, baru kemudian dikumpulkan. Mahar itu bukan sakar. Ya, bukan milik bersama. Bukan milik bersama. Ya. Dia dapat sebelum kawin. Jadi mahar itu bukan harta bersama. Mahar itu hak pribadi daripada istri.
tidak bisa diganggu gugat siapapun juga. Iya, iya, iya. Ini juga kadang-kadang masyarakat kalau misalnya kawin belum punya anak, tiba-tiba meninggal suami, itu kadang-kadang keluarga suami itu minta kembalikan maharnya. Tidak, itu mahar itu setelah bercampur suami istri itu 100% milik istri. Iya, iya. Tidak bisa diapa-apakan lagi, bukan lagi miliknya suami. Jadi mahar itu adalah tidak masuk dalam sakara, gitu ya. Dan setelah suami istri itu bercampur itu 100%. Kalau dalam Quran, kalau belum bercampur itu kemudian 50. tiba-tiba kalau di Quran di Al-Baqarah 28 berapa itu? Iya, iya. Kalau kamu kawin belum bayar Sepenuhnya. mahar dan belum ditentukan. Ini juga orang Islam mengatakan, masa ada perkara yang tidak ada mahar? Nah, ini juga saya 1 bulan 4 kali pertemuan barangkali di Masjid Agung, ini baru mereka mengerti. Iya, 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 iya. Mahar itu bukan syarat sah nikah. Jadi mahar itu bukan syarat sah nikah. Boleh saja belum dibayar, tapi harus dibayar nanti. Boleh saja belum dibayar. Saya sampaikan di pertama saya datang di sini Pak Arnold Pata, saya bilang coba buka buku nikahmu. Itu tertulis titik mahar (2) dan kurung tunai garis miring utang. Sebenarnya kenapa selama ini kamu pegang ini tidak pernah boleh itu di sana boleh utang. Itu resmi dari Departemen Agama. Makanya kalau nikah ya harus dikatakan tunai, jelas, atau utang. Cuma orang Selaya malu kalau utang. Oh, gitu deh. Tetapi sebetulnya di Selaya dikenal itu, kalau dalam bahasa adat, kalau dalam pertemuan itu dikatakan ini sundrang ini na iriak rakang na ngiri boko. Artinya ini diutang, jadi sebentar kami akan bawa kembali, nanti kami akan ganti. Itu bahasa halusnya orang Selayar dulu. Na iriak rakang na ngiri boko. Artinya nanti kalau kami pulang, kami akan ambil, masih bawa pulang, nanti kami ganti setelah punya itu. Itu dalam perjanjian waktu melamar itu. Jadi ditegaskan di situ di umum bahwa ini adalah naik rakang nam boko. Nah, kalau di bawah tidak jelas utang. Jadi di buku nikah itu mahar pakai boka, terus yang tunai yang digaris. Jadi di buku nikah itu jelas, dan digaris itu tunai, bukan utang. Karena di utang hanya selayar itu siri-siri kalau di utang gitu. Tetapi berlaku sebetulnya, cuma bahasanya halus. Nah, dia rakang namir boko. Artinya sebentar nanti kami pulang, kami akan bawa kembali itu mahar, hanya diperlihatkan di ini bahwa inilah maharnya. Nah, itu. Jadi mahar itu bukan harta bersama. Itu adalah hak milik pribadi daripada istri. Jadi kalau meninggal, maka harta bersama itu selain mahar. Mahar adalah setelah dikumpulkan harta bersama 300 juta misalnya, maharnya
maharnya 40, itu tidak dihitung. Itu ditambahkan dalam sakranya istri. Jadi tidak masuk dalam harta peninggalan suami. Yang jadi harta warisan adalah sakranya almarhum. Iya, iya. Ya, jadi sakranya almarhum berarti 150 juta. Dari sakra inilah kita cari siapa ahli warisnya. Jadi setelah selesai sakra, baru kita cari ahli warisnya. Kalau ahli waris itu yang mungkin dipikir Sulaiman Rashid, Ini kayaknya coba. enggak, biar nggak usah terlalu banyak. Jadi bisa dilihat di mana buku saya. Oh, buku tak. Oh, jadi kalau di Sulaiman Rashid itu ada lengkap, ada 25. Atau kalau yang dipakai sekarang semestinya pembina ini punya kompilasi hukum Islam. Jadi itu resmi. Di kompilasi itu ada. Jadi setelah harta bersama ini dibagi dua, Ya. sakranya almarhum, Dengan sakranya istrinya. istri. Nah, baru kemudian sakra almarhum inilah yang akan dibagi kepada ahli warisnya. Nah, ahli waris yang pokok adalah orang tua, bapak ibu, istri, suami istri, anak. Itu yang asli. Kalau yang tiga ini ada, maka yang lain tidak dapat apa-apa. Jadi prinsipnya itu bapak ibu, suami istri, anak. Itu menghalangi semua hijab, saudaranya, neneknya, cucunya, apa segala macam. Iya, iya. Jadi ahli waris yang asli ada tiga, suami istri, bapak ke atas, dan anak. Jadi artinya kalau guru mestinya sebaiknya yang itu saya tidak tahu apakah lebih luas, tapi Sulaiman Rashid cukup banyak contoh-contoh. Ibu bapak, ibu suami istri, bapak anak. Contoh perhitungannya itu banyak di situ, ada beberapa. Dan artinya Sulaiman Rashid ini fikih yang lengkap. Iya, iya. Itu Ustaz, suami istri jadi suami istri kemudian bapak. Bapak, orang tua, anak. Bapak itu dengan ibu juga. Iya, Oh iya, dengan anak dua. anak laki-laki perempuan, Iya, iya. sama saja. Iya, iya. Anak Ini menjadi hijab dari yang Dari lain. yang lain. dari yang lain. Nenek terhijab dengan bapak, Iya. saudara terhijab dengan bapak dan anak, Iya, iya. Akan tertutup semua. apalagi lain paman segala macam. Iya, iya, jauh Jadi sekali. yang dekat itu kan nenek itu dia oleh bapak, kemudian saudara itu dihijab oleh bapak dan anak. Iya. Ibu tidak. Kalau kebetulan hanya ibu, saudara bisa dapat. Kalau tidak ada anak, hanya ibu saja, itu saudara bisa dapat. Tapi kalau ada bapak Dari bapak tidak ada atau ada anak, tidak ada anak. anak laki-laki perempuan sama saja. Hmm. Ya, tapi kalau orang tua,
hanya bapak yang bisa menghijab. Kalau kalau ibu tidak, ibu dapat hanya 1/6. Oh, jadi kalau tinggal ibu, maka Sudah ibu dapat, si anak juga dapat. Saudara. Iya, Saudara. sudah dapat kalau tidak ada anak. Oh, kalau tidak ada anak, ya. Kalau tidak ada saudara juga. Ya, Kalau artinya nanti kita nunggu. Jadi hijab dulu. Jadi kalau ada orang tua, bapak, ibu, ada anak, suami istri, maka yang lain tidak dapat. ya. Oke. Saudara-saudara terhijab oleh anak maupun bapak, sedangkan nenek dan lain-lain juga dengan bapak dan ibu. Iya, iya, iya. Jadi yang asli itu bapak, ibu, suami, istri, anak, asli itu pasti dapat. Iya, iya, iya. Jadi kemudian setelah kita bagi ini sakar, dibagi 2 sakar, kemudian bagian istri, sakarannya istri itu Miliknya sendiri. milik sendiri. Kemudian Suami. sakarannya almarhum ini menjadi Warisan. warisan. Kalau hidup semua, Ustadz, ibu bapak hidup, kemudian misalnya yang meninggal adalah si suami, Ya, ibu bapak hidup, istri dan anak dapat semua ini. ya. Oh gitu, jadi tidak ada aja yang menghalangi. Tidak, kalau dia tidak menghalangi, Oh iya, iya, iya. dia penghalang dari yang lain. Dari yang lain. Dia penghalang dari yang lain. Sama juga kalau misalnya suaminya yang meninggal, istrinya hidup. Istrinya meninggal. Istrinya Tadi kan meninggal. Suaminya meninggal. Oh ya, ya. Sekarang istrinya meninggal, tinggal suami. Berarti tetap ibu bapak dapat. Ibu bapak, Ibu bapak dan istri. istri, Ibu bukan bapak. ibu bapak suami. Oh iya, iya, iya. Ya, Ibu bapak yang dari sama- istri. Ya, yang fokus itu siapa yang meninggal. Iya, iya. Oh iya, iya, iya. Siapa yang meninggal di? Jadi yang meninggal ini yang jadi pusat warisan. Oh, oke, 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 oke. Jadi kalau mertuanya tidak dapat apa-apa kalau dia meninggal, Iya, iya, iya. karena tidak ada hubungannya dengan dia. Iya, iya, Jadi iya. misalnya itu Ustaz, kalau misalnya istrinya meninggal, kan dia dapat mahar. Kenapa? Kasih besar sama tidak? Kan istrinya yang meninggal ini, Pak Haji tak? Antum di sini. Sini. Itu, Ini itu kursi. sudah susah itu. Ini kan istri yang, misalnya istri yang meninggal Pak Iya. Haji. Nah, terus kan ini istri punya mahar. Ya. Apakah itu maharnya juga dibagi? Kalau Kalau ini- mahar itu bukan harta bersama, Milik sendiri istri. milik sendiri. Jadi dia tidak diganggu gugat, tidak. Jadi misalnya kalau sudah meninggal, Ya, itu dulu. Jadi istri meninggal, Iya, dikumpul harta 300 juta. iya. Nah, itu dibagi 2, 150 untuk suami, 150 untuk istri. Karena istri meninggal, mahar menjadi warisan. Nah itu aku bilang tadi. Nah, karena dia meninggal, maka hartanya jadi warisan. Jadi itu apa namanya? Mas warisan. Mahar tetap jadi warisan juga. Iya, Oh. kan hartanya almarhum. Hartanya orang. Kalau suami Itu meninggal, kalau suami tidak bisa meninggal warisan tidak karena bisa. bukan hartanya. Hartanya, Hartanya istri. Asra- iya. Asra Jadi istri. yang Iya, fokus adalah siapa meninggal. Itu maksud saya tadi, kalau misalnya istrinya Iya. meninggal, Nah. berarti Tapi tidak masukkan dalam sakar. Tidak. Sakar dulu dibagi, baru dimasukkan itu baru mahar. masukkan Mas jadi warisan. sebagai harta milik almarhumah. Kan beda. Oh iya iya. Iya. Pokoknya tidak Ya, ada warisan. kalau dikumpulkan 300 tambah mahar baru bagi 2, beda. Tapi dibagi 2 dulu baru Bagi 2 dikasih dulu baru mahar. masukkan itu sebagai harta warisan. Oh. Nah, di situ suami dapat sebagai harta warisan, bukan sakar. Ya. Ya, kan begitu. Kalau 300 juta ditambahkan itu, maka dia dapat sakar, tidak dapat separuh dari itu, tidak. Tidak ada. Sakar ini utuh dulu bagi 2,
baru dimasukkan mahar. Nah, karena dia meninggal, karena maka istri yang sakeranya almarhumah ditambah dengan Mahar. mahar, itulah harta warisan. Pokoknya tidak berlaku mahar untuk Iya. suami. Ya. Tidak berlaku mahar itu untuk istri. Masuk jadi warisan, Iya, bukan warisan. masuk dari sakar. Dia tidak berlaku Nah, untuk suami. nanti suami dapat bagian dari harta warisan. Iya, yang anunya saja Iya. dapat saja Pak Haji. Dari Di luar dari mahar. ya, dari mahar itu suami dapat, tapi bukan sakra, tapi kewarisan. Jadi dia ditanya, apakah sundrang itu misalnya bisa misalnya meninggal, ini almarhumah ini punya saudara perempuan, terus suami ini mau kawin dengan Saudaranya. saudaranya, Iya. apa bisa mahar itu Pindahkan. berfungsi sebagai mahar? Mahar berfungsi lagi sebagai mahar. Ya, saya bilang kemungkinannya bisa. Kenapa? Karena setelah meninggal dibagi warisannya, ternyata hartanya banyak, Iya. sehingga bagian suami sebagai suami tidak punya anak, berarti dapat separuh, itu melebihi dari mahar. Maka kemudian bisa saja maharnya diambil sebagai harta warisan, baru kemudian dijadikan Kalau mahar tidak kepada punya anak. saudaranya. Jadi bisa, bukan tidak bisa, tapi bukan harus. Jadi bisa saja mahar itu dijadikan mahar ulang Iya. kalau kebetulan harta warisan almarhumah itu banyak, sehingga bagian suami itu kemudian melebihi dari atau sebesar dengan mahar, sehingga bagian suami mahar saja diambil, baru kemudian dia jadikan mahar kepada. Tapi itu berlaku kalau saudaranya perempuan. Itulah artinya ditanya itu, kalau tiba-tiba ada peristiwa bahwa istrinya meninggal, kemudian ada saudaranya, kemudian dia akan digantikan, apakah maharnya bisa? Saya bilang ada kemungkinan bisa, tapi tidak otomatis. Iya. Dilihat itu harta warisannya itu berapa. Kalau kemudian bagian suami itu kemudian sebesar sebesar mahar, maka lebih bagus itu saja diambil, harta lainnya dibagi lain, itu bisa kemudian dijadikan mahar. Itu kasusnya, sehingga jadi bisa terjadi, tapi tidak otomatis. Iya. Kalau kebetulan bagian suami itu sebesar dengan mahar atau lebih, maka kemudian dia bisa dalam pembagian warisan itu saya diambil, baru kemudian dia Jadikan mahar. Konteksnya tuh. begitu. Ya, itu supaya dalam benaknya itu bisa, tapi tidak otomatis. Siapa tahu hartanya hanya sedikit atau hanya itu saja, tidak bisa, karena Tidak menutupi. tidak bisa diambil karena tersangkut dengan bagian waris yang lain. Iya. Itu masalahnya seperti itu. Karena istri juga punya ahli waris. Ya, jadi begitu. Setelah sakar dikumpulkan, kemudian sakar dibagi dua, itu prinsip Iya. yang selama ini masyarakat merasa bahwa kalau istri tidak punya apa-apa, sehingga semua harta itu dianggap itulah warisan. Sedangkan istri dapat 1/8, kalau ada anak 1/4 tidak anak, jadi sedikit sekali. Padahal tidak, separuh dari sakara itu adalah hak.
hak pribadi. Nah, ini dikatakan kamu makan harta warisan bercampur baur. Karena harta harta warisannya istrimu kamu gunakan untuk diri sendiri dan anak. Jadi yang dibagi, yang istri itu dapat 8 kalau tidak punya anak, dapat 4. Seperempat kalau Punya anak. kalau tidak punya Kalau anak, tidak punya anak, seperdelapan itu yang dibagi adalah harta Warisan. warisan dari almarhum. dari almarhum, Ya. Bukan sakara. bukan sakara. Sudah dari dari sakra dulu. Tapi kalau sakar itu dibagi 2. Iya. Bagi Dua 2 sakra dulu. Iya. warisan. Namanya sakara. Iya. Sakra Berarti Berkon- dapat bersama itu sakar. Iya. sakra kan harta bersama. Nah, harta bersama dibagi Setelah 2. dibagi 2 Iya. baru warisan. Baru warisan. Ya, Nah, baru sakaranya almarhum atau almarhumah itulah jadi harta warisan. Harta warisan. Itu yang didapat oleh Dapat suami istri. iya iya. Kalau istri meninggal, suami dapat harta warisan. Kalau ada di Quran bahwa kalau tidak punya anak, suami dapat separuh. Kalau punya anak, suami dapat seperempat. Kalau istri kalau tidak anak suami, belum tentu itu anak suami itu anak mereka. Iya iya iya. Siapa tahu suami itu sudah Istri sudah kedua. duda dan punya anak. Kalau meninggal, dia punya, meskipun mereka tidak punya anak, dia punya anak. Iya 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 iya. Nah, gitu. jadi bagaimana itu Ya, itu tunggu dulu. Jadi yang fokus adalah siapa meninggal. Siapa meninggal? Itu yang dilihat. Ya, ya. Jadi yang meninggal itu jadi fokus. Bapaknya, anaknya. Siapa tahu itu dia kawin belum punya anak meninggal. Tapi karena dia duda, dia punya anak. Nah, kalau meninggal itu dia punya anak. Iya iya. Meskipun tidak punya Istrinya sekarang. Nah. Jadi yang dibagi itu yang dibagi sesuai dengan Al-Qur'an tadi itu adalah harta Oh, yang dibagi 2 tadi itu. ya, harta Bagiannya suami. ya. Ya, itu yang oke. bisa diambil oleh anaknya. Iya, iya. Bagian yang meninggal. Siapa meninggal? Nah, Jadi fokus harta warisan siapa yang meninggal. nah, Ya, meninggal suami, maka dilihat apakah punya orang tua, apa punya anak. Oh. Jadi itu walaupun bukan anak bersama misalnya, Iya. tetap 1/8 dia dapat ini istri. Iya, karena suami punya anak. Berarti Ustaz, kalau si istri meninggal dan dia tidak punya anak, tapi suaminya punya anak, anak itu tidak dapat. Tidak dapat karena bukan Iya, karena kalau anak-anaknya- anak dari istri lain bukan anak. Iya iya, tidak dapat berarti ya. Oke. tidak ada kaitannya dengan. Tidak ada nasabnya ke Iya, sana. Tidak ada. jadi dari nasab. Tidak ada kesan, tidak nyambung ke sana. Oke. Jadi, Berarti saudara bisa dapat itu, Pak. Jadi kalau tidak punya anak sudah bisa dapat meskipun suaminya punya anak. iya. Tapi Karena bukan dari dia. anak bersama. Oke. Ya. Jadi intinya fokus pada siapa yang meninggal. Nah, dicarilah bapaknya, ibunya, anaknya. Ya, kalau tidak ada, kemudian baru saudara dan lain-lain. Iya iya iya. Jadi fokusnya di situ. Siapa yang meninggal. Oke. Ya. Tapi sama itu tadi, istri maupun suami yang meninggal, dilihat siapa yang meninggal, dilihat bapaknya, Iya. ibunya, anaknya. Iya. Oke. Jadi fokusnya di siapa yang meninggal. Meninggal. Oke. Itu. Jadi warisan itu Anak. siapa yang meninggal. Makanya di Quran walasalahunna walad. Jadi jelas di situ, dan istri itu tidak punya anak. Walam yakun Iya. Iya. lahunna walad. Iya. Begitu suami. Tidak punya anak. Kalau suami tidak punya anak. Ya, jelas di situ memang. Iya. Jadi selamanya mertua itu tidak dapat Iya, mertua tidak dapat karena kalau orang lain dia. iya, karena dia orang lain dalam
Ibu bapak dari yang meninggal. Iya, hanya ibu bapak. Iya, sampai bapak aja. Mertua tidak Mertua orang luar di dia orang luar dari nasab Ya dari nasab. karena dia bapaknya suaminya. Jadi itu intinya bahwa ada yang meninggal, fokus di orang meninggal, cari bapaknya, cari anaknya, cari kemudian tadi itu sakar itu adalah semua harta yang didapat selama perkawinan, sakar namanya. Iya. Pendapatan. Termasuk gaji karyawati itu sakar. Tadi diprotes oleh ibu-ibu ASN ya perempuan. Kenapa gajiku masuk harta bersama? Tapi waktu kita bahas itu di Permas di Makassar, masih Pancasila masih hidup, ada Pak Hakim Beta, ada Pak, dia bilang kenapa gaji karyawati itu masuk sakara? Karena saya suaminya tidak bekerja. Terus waktu itu kan jam 2 sudah mau tidur siang, dia masih di kantor. Itu yang harus diimbangi hak saya gitu. Itu sambil. Jadi begini Ustaz, kalau ini harta sakaran nih misalnya, Iya. jadi kan dibagi dua. Iya. Ini milik suami, ini milik istri. Iya. Kalau si istri yang meninggal, maka ini saja yang dibagi. Iya. Ini tidak dibagi. Iya. Kalau suami yang meninggal, ini saja yang dibagi, Iya. ini tidak dibagi. Iya. Oke. Gitu. Belum jadi waris. Jadi fokusnya kepada siapa meninggal. Oke. Apa miliknya. Oke. Nah, makanya tadi kalau suami meninggal, mahar tidak masuk sakar. Oke. Sebelum meninggal, mahar tidak masuk sakar. Tidak sakar, tidak bisa dibagi itu. Jangan dibagi dulu, Iya. tidak masuk di Nah, dia. nanti setelah dibagi, Setelah dibagi ini, baru masukkan dia sebagai sakara, sebagai harta miliknya. Jadi mahar itu tidak bisa masuk dibagi dua. Tidak termasuk. Tidak ada mahar untuk laki-laki. Tidak ada bagian mahar. untuk Iya, Jadi gini Ustaz. dia dapat bagian tapi bagian kewarisan. Iya. Andai kata istri meninggal, setelah sakara dibagi dua, Baru masuk. karena istri meninggal baru masukkan sebagai harta warisan. Jadi gini Ustaz. Tapi tidak ada bagiannya. Ini harta sakar, ini Bisa mahar. Mahar. Jadi yang dibagi itu sakar. Sakara. Oke, ini suami, ini istri. Iya. Jadi berubah nama warisan. Ini hasil dari pembagian sakar itu gabung dengan warisan. Iya. Baru ini warisan juga nanti menjadi sakar. Iya, kalau dia meninggal, Kalau dia meninggal ya. kalau dia meninggal, begitu. Oh gitu. Setelah dibagi, sakara dibagi dua. Ini dibagi dua. Nah, ini menjadi sakaranya istri almarhumah. Gabung dengan maharnya. Itu baru menjadi harta warisan. Harta warisan Itu untuk kalau sang dia- istri. Kalau dia yang meninggal. Suami dapat bagian dari situ. Dapat juga suami di situ. Iya, kan harta peninggalan. Tapi haknya hak waris, bukan hak sakar. Oh gitu. Dapat di situ, tapi maksudnya jangan dulu dikasih masuk waktu Enggak, dibagi pada dua. waktu bagi sakara jangan Jangan masuk. dimasukkan mahar. Nanti setelah selesai sakara baru dibagi warisan, baru masukkan Dapat sebagai lagi suami di situ. Oke, dapat di situ sebagai ahli waris. karena sudah jadi warisan. Ya, karena sudah warisan. Dia tetap dapat. Tetap sebagai dapat. waris, ahli waris. Sebagai ahli waris. Itulah saya Berapa persen di situ? Berapa persen di situ? kan kalau punya anak suami dapat 1/4, kalau tidak punya separuh. Iya. Itu sudah Tetap separuh. Sudah ada di Quran itu. di Quran. Yang dibagi ini. Itulah saya katakan tadi, andai kata ada suami istri meninggal, istri dan dia mau kawin dengan saudaranya, bisa saja mahar ini
dijadikan diulangi kalau bagiannya setelah dibagi sama dengan sejumlah mahar atau lebih. Ya dia saja kasihkan baru Iya, iya, iya. Karena tetap dapat di iya situ. karena dia dapat Karena dari dia dapat dari situ. sebagai ahli waris. Jadi untuk mudahnya itu saya kasihkan supaya dia anukan untuk mahar bagi saudara almarhum. Iya, iya. Almarhum. Supaya tidak ke orang lain juga ini harus. Ya, Oke. nah, itu Yang penting cukup ya, yang penting bagiannya cukup seperti itu atau melebihi. atau melebihi. Oke. Kalau tidak cukup, ya bisa saja tidak cukup. Kalau tidak cukup, Ditambah saja. dia tambah Iya. ahli waris sehingga dia bisa ambil itu. Nah, ini pembagian sakara dari bagian suami ini tidak diganggu lagi. Iya, Ya, karena dia belum meninggal. karena dia belum Iya. meninggal. Oke. Kecuali kalau meninggal dia sudah ahli waris. urusan dunianya Oke. Pahami kalau begitu. Nah, itulah pentingnya Karena sudah ahli waris. setelah meninggal bagi warisan. Iya, iya. Iya. masih dapat. Karena nanti misalnya dia masih muda, Iya, iya. dia punya anak, mereka punya anak. Seperti apa? Ini anak saya Anto, Iya. dia kan punya anak 2. Iya, Oh, iya. iya. Meninggal istrinya, Iya. saya bilang langsung bagi. Iya, iya, iya. Karena ada ibunya, ada mertuanya perempuan. Iya, iya. Kalau tidak dibagi, misalnya kawin lagi dia, nanti harta warisan anaknya Campur. masuk di Lari situ, semua ke sana. termasuk mertuanya. Iya. Iya, iya. Jadi sebaiknya langsung dibagi supaya tidak Bukan bercampur. sebaiknya, Wajib. Memang Tapi sebaiknya Iya, iya, wajib. dibagi memang karena ahli wajib waris. dibagi dalam jangka 3 hari Iya. masa berkabung Iya. harusnya sudah selesai. Sudah terbagi, sudah habis. Sudah selesai Pengalaman di Makassar ini apa pengacara terkenal siapa Ilyas Amin di Makassar. Iya. Dia kan tidak punya anak, Iya. kemudian istrinya orang Cina. Nah, waktu meninggal Pak Kiai Ahmad sudah mengingatkan sebaiknya dibagi. ini dibagi karena masih punya ayahnya masih hidup. Nah saudaranya ada 17 berangkat, ada 17 termasuk jaksa siapa nih? Aluya. Tapi mereka mengatakan nanti lepas 40 hari. Iya. Belum lepas kawin. Kalau 40 hari rasa sedih itu sudah hilang. Iya. Kawin lagi. Terjadilah akhirnya mereka masuk di pengadilan. Kenapa 3 hari? Artinya waktu 3 hari itu kan kesedihan masih sama-sama. Iya, iya. Jadi mudah dibagi itu. Iya, iya. Harta. Kalau sudah Kalau sudah lewat itu ya manusia Iya. mempunyai macam-macam. iya, membolak-balikan Iya, iya, iya. Makanya agama mengatakan begitu. dalam Cepat-cepat, keadaan sedih, nih. orang 3 hari berkabung itu adalah masanya untuk menetapkan bagian masing-masing. Kalau kemudian misalnya ibunya misalnya suami meninggal, ada anak-anak, ibunya mungkin tidak punya kerja apa segala macam, bisa saja kemudian setelah dibagi ditulis, mengatakan ibu silahkan gunakan semua ini. Nanti ibu meninggal baru kami bagi sesuai ini. Itu bisa. Iya, bisa juga begitu. Iya. Jadi tidak subhat lagi. Iya, iya, iya. Karena ahli waris sepakat. Iya, Ibu silahkan silakan pakai semua. Nanti ibu meninggal baru kami bagi sesuai dengan apa yang disepakati. dia. Sisanya yang dibagi. Iya. Bisa begitu. Ustaz. Iya, jadi sudah tertulis. Yang penting sepakat Ya, mereka. asulul khair. As-sulhul khair. Ayo. Perdamaian itu adalah lebih baik dari keadilan. Iya. Jadi seperti ini adik saya, anunya Aji Kota Surung, Iya. jawabannya anak waktu meninggal, saya bilang ada saya bilang begini, bagi sekarang
tentukan ini bagiannya bagian ini, baru kemudian sepakat bahwa silakan ibu gunakan semuanya. Karena mereka kan sudah mapan semua. Iya. Nanti ibu meninggal baru kami bagi sesuai dengan apa. Iya, cocok begitu. Itu sulh khair. Jadi sulh khair pertama itu lebih baik dari keadilan. Ini kan adilnya begini. Iya. Tapi karena kita sepakat Itu yang lebih baik. itu lebih baik daripada saya bagi sekarang, siapa tahu 5 tahun akan datang sudah ada yang kamu yang jatuh bangkrut, terjadi perselisihan nanti. Iya, gitu. Tapi kalau sudah tertulis di sini tidak masalah, karena sudah sepakat bahwa ini bagian masing-masing. Adapun nanti ada yang bangkrut, tidak bisa lagi hanya sampai di situ ambil, kecuali saudara lagi mengatakan silahkan. Jadi saya bilang as-sulh khair. Pertama itu lebih baik dari keadilan. Kita keadilan. Tapi tahu bagiannya. Jangan tidak tahu bagiannya baru tidak. Harus jelas ini bagiannya, ini bagian ini. Nah, kemudian tetap dibagi. Ya, tetap dibagi. Saya bilang karena zaman sekarang itu mulut itu tidak lagi dipercaya. Karena banyak yang dusta, maka tulis bertentangan semua. Harus Jadi ada nanti kalau bukti. Di atas Ya. Kalau gini Ustaz, tadi istrinya meninggal, kan 3 hari waktunya. Sebelum 3 hari mertuanya, ibunya meninggal, si yang almarhumah, ibunya meninggal. Maka bagian ibunya itu Tetap karena dia masih hidup pada saat almarhum meninggal. oh dari gitu, bagiannya. tetap dibagikan Iya, dulu karena nih. dia punya hak waris karena hidup Oh iya, iya. pada saat peristiwa. Peristiwa itu, walaupun setelah 1 hari meninggal Iya. juga, oh tetap. Biar 1 jam, biar setengah jam. Tetap Yang dapat penting warisan. pada saat terjadi itu meninggal, dia masih hidup. Dia masih hidup. Nah, ini juga bahayanya kalau kemudian tidak dibagi. Iya. 1 bulan meninggal kemudian baru dibagi, susah. Karena Dia- banyak yang baru dibagi lagi. Iya. Iya, iya, iya. Jadi prinsipnya ahli waris yang hidup Yang hidup pada saat meninggal. Peristiwa waris meninggal itu, ya, ya. Jadi tidak batal sebagai penghalang dia, iya, tetap dapat. karena dia masih hidup. Karena dia masih waktu meninggal itu. Ya. Oke. Sekarang kalau meninggal ada waris pengganti. Jadi mulai tahun berapa itu kompilasi itu dikenal waris pengganti. Almarhumah bisa dihitung anaknya. Kalau nanti kita bicara kalau Ya, ya. tapi prinsipnya yang kita lihat ada warisan yaitu bahwa saya bilang siapa ahli warisnya? Saya bilang dia saat meninggalnya siapa yang masih Siapa hidup? yang masih hidup? Ya, ya. Meskipun sekarang sudah meninggal baru dibagi, tetap haknya Tetap karena dia haknya dapat. masih hidup. Oke, oke. Itu ya kalau kemudian sudah meninggal kepada anaknya, nanti anaknya yang mewarisi itu hak dari bapaknya. Iya, iya. Jadi ini kalau harta warisan bagaimana? Kan- Namanya contohnya saya begini. Contohnya, misalkan begini, saya di pribadi saya ini, rumah ada 3, tidak punya anak, tapi ada harta bawaan dari orang tua. Saya di pulau, kemudian harta bawaan mertua ada di Goa. Jadi kami beli rumah, bikin rumah bersama-sama di sini. Ini hasilnya. Yang harta bawaan itu bawaan dari orang tua itu, apakah masuk juga di situ? Jadi apa? Pada waktu meninggal seseorang, Iya. seperti tadi itu mahar. Setelah
meninggal misalnya bapaknya, kemudian dikumpulkan harta bersama, Iya. sakar. Ya, Setelah sakar dibagi dua dengan istrinya, maka harta bawah masuk di situ menjadi harta warisan. oh, benar. Tapi umpamanya begini, saya kan harta bawaan itu kan hasil dari orang tuanya. Ya, Saya juga ada hasil dari orang tuaku. Ah, terus dibawa juga ke sini, digabungkan. jangan dua-duanya. Siapa yang meninggal dulu? Jadi yang kita cari hartanya orang meninggal. Prinsipnya begitu. Jadi tidak bisa besan itu digabungkan. Harta Tidak bawaannya bisa itu yang dari orang tua atau digabungkan masuk. jangan digabungkan dengan Oh iya, Tidak iya. masuk ke Yang harta dari warisan. mertua juga tidak boleh digabungkan. Iya, Oh, jangan iya, digabungkan. saya sudah paham. Nah, Kecuali kalau misalnya itu fokus kepada siapa yang meninggal. Iya, iya. Saya paham. Iya, jadi titik fokusnya adalah siapa yang meninggal. Iya. Tidak ada kaitannya berarti dengan itu harta tersendiri yang dari Iya, orang yang tua. dari tadi. orang tua. Cuman ada juga harta yang di situ saya jadikan dari orang tua saya, dia pindah ke saya untuk jadikan sunra. Nah, itu jadi milik istri. Iya, kalau semua iya. itu Iya, milik iya, istri. Oke, saya kalau paham. sunat sudah milik istri. Iya, iya. Eh, tapi itu dilihat dulu apakah Anda tidak punya saudara yang lain. Tidak ada. Hah? Istri tidak ada saudaranya, saya juga tidak ada saudaraku. Nah, itu jadi Menikah hanya 12 satu ahli tahun. waris cocok Mi. Ya. Tapi kalau ada ahli waris itu harta Dari- bapak itu dibagi dulu. Kalau ada Jangan saudara. jangan diambil semua. Iya, maksudnya tidak ada saudara. Iya. Kalau bersaudara jangan semua harta bawaan itu. Kalau saudara harus diberikan hak saudaranya. Ya betul. Kecuali anak tunggal. Anak tunggal. Tidak ada saudaranya, saya tunggal juga, istri tunggal. Tapi kemudian ya ini Ini- kacaunya. Yang Pada waktu meninggal ayah, kalau ibu masih ada haknya di situ. Si ibu. Ada hak. tidak ada semua. Nggak pada waktu meninggal. Nggak sekarang mungkin, tapi waktu meninggal ada masih ada ibunya, ya dia punya hak itu harta bawaan Anunya itu. maksudnya waktu meninggal bapaknya misalnya toh, Ya. kan ada istrinya. Ya, istrinya kan ibuku tuh. Cocok. Iya, Berarti tapi kan dia punya bukan hartamu, harta ibu. Ah, ibu, meninggal ibu. Nah, baru kamu dapat bagian dari situ. Saya semua Mi. Tapi mungkin kalau dia punya orang tua, Tidak ada. nah, itu masalahnya. Jadi dilihat dulu Makanya- semua bisa. sedih. makanya seharusnya pada saat 3 hari setelah itu sudah selesai. Ya, oke. jangan sampai ibu Saya punya kan tidak, saudara. tidak tidak ribut nanti. Ini kan Ibu tak punya kejadian saudara, tak? ini kan baru kita tahu. Iya. Baru kejadian ini kan Iya. Sudahlah. sudah lama dan kemungkinan besar kami nanti karena seperti itu toh kan begini. tidak bisa dipungkiri. Begitu. Iya, iya. Saya karena juga begitu. Iya. Saya saudara. Kalau ada bagian saya ini, saya sudah sedekahkan. Iya, itu juga itu satu cara juga Jadi ada dengan bahwa kita saling menghalalkan kalau untuk menghindari. ya supaya tidak ada persoalan di akhirat nanti. Supaya tidak ada mu'allaqun bidaini. Ada juga Jadi solusi. saya begitu karena ya ini sampai sekarang juga masih banyak yang tidak mau Iya. laksanakan itu. Nah, iya. Kita ini kan Jadi saya hanya mengatakan bahwa kalau jadi karena dulu itu adik saya masih dua yang seperti begini. Untuk saya sudah pasrahkan. Kalau masih ada bagian saya sudah halalkan. Tapi saya bilang adik dua ini tolong dianu bisa. itu jadi manusia. asulu khair gitu. Asulu khair. Gitu. Perdamaian itu Perdamaian itu lebih baik dari ya, segalanya. jadi tidak ada beban lagi saudara-saudara karena saya sudah halalkan. Andai kata karena saya dibiayai untuk sekolah. Nah, itu. Jadi saya bilang saya sudah bisa sukses ini. Kalau masih ada bagian saya bilang saya sudah halalkan dengan semua. Itu jalan terakhir. Kalau Ustaz, seperti beliau tadi ini,
Kan sudah dibagi tadi itu. Ya. Sudah dibagi, artinya ini sudah murni kepemilikan istri. Istri. Beliau juga punya harta warisan dari orang tuanya, sudah murni kepemilikan dia, sudah terbagi nih harta. Bisa tidak itu digabung harta itu tadi suami dan istri menjadi harta besakar? Tidak bisa. Karena itu Tidak bukan bisa. Harta bawaan itu harta bawaan masing-masing. tidak bisa. Oke. Kecuali kalau waktu bersamanya baru dapat harta, Baru itu dapat baru harta. dibagi. iya. Oh, ya. dia dapat oleh Iya. suami istri Itu baru dibagi. Jadi sakar itu hasil usaha dari milik suami bersama. istri. setelah menikah itu. Ya, sebenarnya. Oke. Tapi kalau bawaan dari orang tua itu tidak Dia masuk dia, dalam dia harta dapat warisan atau dia dapat Iya. nah, itu namanya harta bawaan. Iya, harta bawaan. Meskipun setelah menikah baru dapat. Iya. Harta pusaka dia, harta pusaka. Meskipun setelah menikah baru Iya. dapat, Harta pusaka. Itu namanya bukan usaha. bukan hasil usaha bersama. bukan Oke. sakar itu. Karena itu adalah hasil usaha bersama. warisan atau Iya. Warisan dia. Pentingnya sakar dulu dipahami tadi. Ustaz. itu yang Harta gono gini. harus ini karena Harta bersama. selama ini orang tua kita itu tidak Ngecampur baur itu semua. semua pikiran juga. sakar itu warisan Iya. Ternyata. sehingga tidak dibagi Iya. karena istri hanya dapat anak. Berarti dia dapat separuh tambah 1/8. Iya betul. Jadi banyak dia dapat. Banyak dia dapat Banyak karena sebenarnya. Iya. dia Makanya dapat selama ini pemahaman. separuh Tambah 1/8 atau 1/4. Selama ini langsung dibagi 1/8 Dik. Selama ini dianggap 1/8 saja bagiannya. Digabungkan semua dulu. Digabungkan dibagi 2 baru 1/8 dia. Berarti dia dapat dari seluruh harta bersama itu dia dapat separuh tambah 1/8. Iya. Nah, ini dikatakan kau makan hartanya. Lama watakuluna. Kau pakai untuk ini. Jadi saya bilang dengan Alfianto, saya bilang setelah dibagi ada tanah apa segala macam uangkan baru masukkan rekening atas nama anakmu Dikasih ke anak-anaknya Dik. dan kamu tetap wajib memberikan nafkah, jangan ambil dari situ. Iya. Tidak boleh diambil dari harta anakmu itu untuk kamu, tidak. Itu namanya campur baur. Iya. Mulai lagi dari nol. Berarti di luar itu nafkah Dik. Tetap wajib nafkah. Selama Tidak dihitung itu sebagai nafkah yang tadi. tidak bisa, tidak bisa Karena karena itu warisannya itu. hak dari mamanya. Oh iya. Jadi saya bilang, tapi karena Lutfi sudah punya rekening karena ini, dia mau masukkan di situ. Jadi saya bilang, andai kata tidak begitu, nanti akan berkesan kalau sudah dewasa, berbilang ini harta warisan mamamu. Jadi apa? Muncul. Hubungan jiwa dengan mamanya almarhumah itu kuat. Ini harta mamamu. Iya. Oh, terkuat anunya. Iya. Jadi kamu adalah keluarga yang ini karena kamu memelihara anak yatim. Bukan. Jadi saya bilang rumahmu itu rumah bahagia karena kamu memelihara anak yatim. Kan anaknya yatim, tidak punya ibu. Iya. Jadi nanti kalau kawin sampaikan kepada istrimu kita ini memelihara 2 anak yatim. Jangan anak tiri. Iya betul. Anak tiri itu saudara tiri itu anak bawaan. Suami bawa anak ini saudara tiri. Iya. Sama-sama membawa. Bukan nanti kalau ini lahir bukan ini kandung. saudara sebapak, saudara seibu. Saudara kandung itu. Kecuali kalau sama-sama membawa itu Nah, baru itu namanya tiri. Iya. Kita mengatakan Ketika orang lain bapak lain maka saudara tiri. iya, Padahal saudara lain kandung. bapak lain ibu itu tiri namanya. Kalau sama-sama ibu seibu namanya. Seibu, ya. Kalau sama-sama sebapak namanya gitu. Tetap bukan saudara kandung, tetap saudara kandung. Iya, dan itu dalam pembagian waris punya hukum.
Oh gitu. Iya, Saudara seibu dan saudara sebapak saudara kandung beda. iya, iya. Jadi harus harus jelas itu. Kalau di situ apa dia saudara seibu, apa saudara sekandung, apa saudara sebapak. Untuk warisannya itu. Nah, saudara kandung dan sebapak sama karena laki-laki tapi saudara seibu. Jadi di apa? Di Anissa Kalala. Kalala di Anissa 17 berapa? Iya. Itu kalau punya saudara perempuan saudara satu orang seperenam, kalau satu lebih dua ke atas itu sepertiga. Iya. Tapi di akhir Anissa Kalala Iya. tidak. Kalau saudara dapat seperdua, kalau hanya 23 itu saudara sebapak dan saudara sekandung. Kalau di sini saudara seibu, kalau di Anissa 17 itu saudara seibu. Hmm. Kalau di akhir ya setelah itu saudara sekandung beda. Oh, iya. Oh, maka punya hukum nih. Iya. Saudara seibu ada sendiri sekandung, hukumnya. Jadi tidak menggunakan saudara tiri tidak. Saudara tiri itu kalau gitu Masing-masing bawa. orang syarat sambun rea. Iya, masing-masing bawa. Itu yang tiri. Anak oho. Masing-masing Masing-masing bawa. Iya. beda bapak beda ibu. Itu yang tiri menurut hukum. Tiri. Kalau kita katakan sambun rea. Anak tiri itu kalau Rek moto beda. bapak Ada yang ini beda yang ini tiri tidak. Itu Ya, hukumnya saudara sebapak atau saudara seibu. saudara seibu. Gitu. Nggak bisa dikanunkan perusahaan saudara tiri dengan saudara anak. Kita rata semua. Kita intinya beda, saudara tiri nih. Iya. Hukum itu jelas saudara sebapak Saudara seibu. atau saudara seibu atau sekandung. Ada perbedaan dalam Kalau tulisan. saudara beda saudara apa sih? Saudara tiri ini itu berarti tidak ada nasab, tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Ya, kalau saudara tiri tidak ada hubungan. Dia Tidak- punya tidak saudara, ibu tidak sendiri, Iya. ini punya bapak sendiri. Pokoknya di situ ya saudara. Nah, itu tidak saling mewarisi. Sebab saudara seibu. Itu Jadi dibilang saudara nanti tiri. kalau misalnya suami istri suami punya anak sebelumnya, istri punya sebelumnya, pada saat meninggal suami misalnya, ahli warisnya anak dari ini tidak Iya, Tidak bisa. Tidak dapat. Tidak tidak, bisa. tidak ada nasabnya. karena tidak punya hubungan Tidak keluarga. ada nasab ke situ. Kecuali kalau anak bersamaannya Ya, setelah kecuali anak- menikahnya. Setelah Ya, menikahnya. namanya saudara sebapak kalau Iya. bapak meninggal. Kalau ibu istri meninggal saudara seibu namanya. Itu beda pembagiannya kok. Iya, seperti itu dalam Oh, Kalala. tapi sama aja. Kalau saudara seibu hanya dapat maksimal seperdua, seperti. Sedangkan kalau saudara sebapak itu bisa sampai 2/3. Oh, 2/3 deh. Saudara seibu biar laki-laki tidak punya hak 2/1. Iya, tidak bisa. Harus. Itu Jadi kalala itu masuk di mana dia, Ustaz? Kalala itu seorang meninggal tanpa meninggalkan bapak dan anak. Jadi dia tidak punya bapak, dia tidak punya anak. Tinggal saudara ini. Maka saudara yang Kalau dapat warisan. Saya bacakan Ustaz nih, anunya ini. Artinya saja langsung. Saya belum paham ini. An-Nisa 176. Ya. Tentang kalala ini. Yas'alunaka 'anil Ya. kalala. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah itu, yaitu jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya. Yang ditinggalkan
ditinggalkan itu saudaranya. Saudaranya yang laki-laki tadi itu. Ya. Artinya Saudara siapa yang laki-laki meninggal? Laki-laki atau perempuan sama perempuan? aja. Sama jadi. perempuan. Ya, Artinya siapa yang meninggal? Iya. Siapa Siapa yang meninggal? meninggal? Itu fokusnya ke situ kita. ya oke. Saya ulang sedih. Ya. Katakanlah Allah memberikan fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan. Asobah. Jika ia tidak mempunyai anak, tapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta. Ya. Dari 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebahagian 2 orang perempuan. Ya. Nah, 2/1 ya. 2/1. Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat dan Allah Maha mengetahui. Oh, jadi kalalah itu pembagian antar saudara ini. Ya. Tidak ada bapak, ibu, tidak ada bapak ibu. Enggak, ibu bisa ada. Oh, bisa. Ibu tetap 1/6. Oh, gitu tetap dapat. Ya. Oh, Tapi tidak menghalangi saudara. saudara itu. Tidak menghijau saudara. Yang menghijau saudara adalah bapak dan anak. Anak laki-laki maupun perempuan. Yang meninggal ini. Iya. Terus dia tidak punya anak berarti. Berarti kalalah itu adalah hukum warisan bagi orang yang belum menikah. Yang belum menikah. Bisa saja menikah tapi meninggal sebelum dia meninggal. Iya. Sudah meninggal. Artinya dia tidak punya suami atau istri. Ya, Oke. itu lebih Iya, lebih pas. pas. Tidak punya suami atau istri, kemudian salah satunya meninggal. Kalau dia 2 orang bersaudara, maka harta itu dimiliki oleh Tinggal saudaranya. diambil itu. Iya. Dibagi 2 lagi. Kalau tidak ada bapak, tidak ada anak. Tidak ada bapak, tidak ada anak, diambil oleh saudaranya. Iya, otomatis. Saudaranya. Iya. Ya. Tapi kalau ada ibu, Kalau ibu dapat 1/6, ibu dapat 1/6. Iya. Yang tadi sisanya itu sisanya diambil semua. Kalau 2 bersaudara. ya. Nah, ya. Kalau 3 bersaudara, berarti dia meninggalkan 2 saudara. Jadi dilihat saudara sebapak atau saudara sekandung atau saudara seibu. Oh iya. Iya. Kalau saudara sekandung itu untuk dipakai. Kalau satu orang perempuan kalau laki-laki asoba bisa dapat semua. Iya. Nah, tapi kalau perempuan 1 orang maka dapat separuh. 1/2 kalau perempuan 1. Jadi ini 2 orang bersaudara laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau 2 orang bersaudara semua Oh iya. mereka Tetap jadi. baru dibagi Iya. 2/1. Iya. Nah, tapi kalau yang ditinggal ini adalah 1 laki-laki 1 perempuan, si laki-laki dapat 2/1. 2/1 Kalau ada ibu setelah keluarkan 1/6. 1/6 Lima baru per enam itu 2/1. Bagi 2/1. Oh gitu Tapi kalau kemudian 2 tapi 2 perempuan, Iya, 2 perempuan, maka dia hanya 2/3. 2/3. 1/3 tadi itu Ya. Nah, jadi setelah dikasih 1/6 ke ibu, dia ambil 1/3-nya Ya, 2/3-nya. 2/3. Tapi masih tersisa 1/6. Untuk siapa itu? Kan masih 1/6 tersisa. untuk ibunya. Ya, itu namanya rot penambahan. Oh gitu Penambahan itu nanti diseimbangkan. Ya baru dikasih semua. 1/6. Nanti perhitungannya pakai apa? Pakai matematika. Iya. Di situ dikatakan bahwa dalam masalah rot suami istri tidak boleh Oh gitu. karena dia sudah punya sakar. Tapi ibu dengan saudara bisa, sehingga jadi tadi kan ibu 1/6, anak dua anak ini 2/3. Kalau kita anukan ini berarti anak 4/6 ditambah ibu 1/6 menjadi 5/6.
Berarti masih ada seperenam. Iya, saya pernah. Nah, masalah rat begitu, penyebutnya di bawah dijadikan 5. Jadi 1/5 dan 1/5 dan 4/5 cukup nih. Masalahnya rot, jadi penambahan yang seimbang. Iya, iya, iya. Jadi apa, orang syariah juga harus tahu berhitung atau matematika. Per-pernya itu saya yang sudah sini. Ini jurusan matematika, Ustaz. Matematika udah terlalu nanti Itu namanya masalah rot. Iya, iya, iya. Artinya ada sisa. Tapi ada satu waktu kelebihan. Misalnya menjadi nanti setelah dibagi ternyata menjadi 13/12. Berarti kan 1/12 lebih. Ya. Iya, iya. Dan lebihnya itu diapakan lagi? Kalau itu sama dengan tadi, penyebut dijadikan 13. Lebihnya dibagi rata itu. Iya. Baru dibagikan ke Artinya sudah rata itu kalau 12 dijadikan 13. Jadi penyebut 13. 13. Selesai. Yang Berkurang, masih berkurang sesuai ininya. Ahli matematika tahu itu. Dengan jadi pembagian kekurangan itu diambil masing-masing dengan sistem itu. Yang pembilang 13, penyebut 12, ini dijadikan 13. Maka Jadi pengurangan habis itu ini, seimbang. habis ya. Jadi 13/13 jadi Iya, satu. Ya. jadi tidak usah dihitung ini, Jelaskan tidak, langsung itu saja diganti. Yang tadi rot itu dinaikkan, yang ini diturunkan, yang ini dinaikkan. Sudah, kecuali kalau ada suami istri, maka dikeluarkan dulu bagian suami istri. Nanti sisanya itu yang dibikin rat atau dibikin aul. Ya, kalau aul bisa tetap dikeluarkan dulu. ya, kalau aul bisa istri kurangi, tapi kalau rat tidak. Iya. Jadi begitu nanti. Iya, ya. Kalau Ustaz, itu kalau tadi memang si ayah, si bapak itu tidak dapat. Ya, Kalalah tadi itu. Apa? Ayat kalala itu karena di An-Nisa 17 itu sudah ada, Sudah disebutkan di sana. Oke, iya. makanya tidak dinukan bapak tapi tinggal anak saja. Iya, iya. Nah, kemudian anak untuk ini dulu walad itu anak laki-laki. Tapi setelah di ini ternyata bahwa Perempuan juga masuk. pendapat Ibnu Abbas walad itu bukan hanya laki terus perempuan. Perempuannya, iya, iya. Jadi mulai tahun kalau di Pengadilan Agama tahun 1980 apa tuh 81 19 kalau bukan setelah keluar ini undang-undang Kepres nomor 1 tahun 91, maka kalala itu adalah kalau tidak meninggalkan bapak dan atau anak. Laki-laki maupun perempuan sama saja. Ya, laki-laki perempuan sama saya. Yang sebelumnya bapak dan kalau perempuan dapat itu saudara, tapi setelah Perpres nomor 1 tahun 91 itu kemudian berlaku, asal ada anak laki-laki perempuan maka saudara tidak dapat. Biarpun tidak ada bapak, kalau Anak ada dan anak, atau bapak, jadi bapak sendiri atau bersama anak atau anak bapak itu saudara tidak dapat. Tapi kalau ibu ibu hanya dapat 1/6. intinya kalau ada walaupun dari salah satunya itu bapak atau anak, maka saudara tidak dapat. konspirasi itu. Gimana?
Ini kan yang menjadi hijab untuk saudara kan anak sama bapak. Iya. Sama bapak. Jadi kalau misalnya walaupun cuma salah satunya yang tidak ada, berarti tetap menjadi hijab bagi saudara. Ini hukum kalala. Kalala itu yang tidak punya bapak atau Dan atau anak. saudara. Oh, saudara, anak. Dan atau anak. Nah, itu berlaku kalala kalau misalnya tidak ada anak sama bapak. Tahu? Iya. Oh iya iya. Itu Saudara berlaku apa? kalala. Iya, iya. Kalau masih Itu ada ada anak Kalau sama masih bapak, ada, tidak berlaku ini iya, kalala. tidak berlaku kalala. Tidak berlaku kalala memang ya. Kalau ada bapak dan anak tidak berlaku. kalau tidak berlaku. Kalala ini berlaku di saudara. Untuk Iya. saudara. Iya. Ya, Kalala itu adalah hak saudara. hak Iya. saudara. Jadi kalala itu terhalang Oh, oleh Oleh bapak dan anak. Anak sama bapak. dan anak. dan anak. Bapak, dan ibu atau dan anak. atau Nah, Jadi, kalau ibu kalau- tetap dapat kalala. Kalau cuma ibu yang ada, Iya kalau anak tidak tidak ada. Kan Kalau- kan dua penghalangnya di ya, cuma dua anak sama penghalang. bapak. Anak Iya. sama Ibu tidak jadi penghalang. tidak menjadi Ibu tidak. penghalang kalau ibu. Makanya dia dapat 1/6. karena dia sudah ada keturunan seperenam. Iya iya. Kalau bapak karena punya hak asoba, Oh, asoba kalau bapak dia. ya maka menghalangi saudara. Baik. Salah. Asoba itu garis Dapat keturunan. Asoba itu Semua dia tuh ahli waris yang menghabiskan. yang menghabiskan semua itu dia. Iya iya iya. Kalau ada sisa, Makanya ada asoba, nasab laki-laki Masuk di situ dia. itu kan nasab laki-laki itu status memang. asoba itu laki-laki, anak laki-laki atau bapak, anak perempuan bisa menghabisi, tapi rot penambahan. Di penambahan Iya, itu dia bisa ada menghabiskan. sisa, maka kemudian anak perempuan semua bisa dihabisi, tapi dalam istilahnya rot penambahan. Bukan Tapi asoba. rot itu tidak berlaku bagi suami istri, karena dia sudah dapat sakara. Iya iya. Oke oke. Oh, jadi itu asoba di bapak sama anak Nah, sih. semua sama anak laki-laki. Kalau laki-laki dapat. Oh, anak laki-laki. Saudara dia. Kalau perempuan Tidak, Tidak. Oh. dia tetap hanya kalau dua ke atas 2/3. Tapi kalau ada sisa, dia bisa dapat di rotnya. atas nama rot dengan pembagian berimbang dengan ahli waris saja. Cara tadi seperti itu, 5/6, kemudian 6-nya Satu per dijadikan 5/5, selesai. Iya. Habis gitu. Atau 11/12, 12 dijadikan 11, selesai, habis. Nah, itu ahli matematika yang tahu itu. Perpernya ini belum kupaham. Insya Nanti Allah saya belajar matematika. adil itu. Di sini di sini. Penyebutnya disamakan. Supaya bisa fokus. Penyebutnya disamakan. Iya, penyebutnya Iya. baik rot maupun aul, istilahnya aul. Kalau aul itu Aul. aul apa itu aul? Aul itu tidak cukup kelebihan. Oh, kelebihan. Aul. Kalau rot Kalau rot kekurangan maka tambah. oh, Kalau aul kelebihan maka dikurangi. kalau rot kurang. Kurang, Tambah ditambah. Ditambah. Untuk penambahannya itu seimbang, begitu matematika Iya. mengatur. Iya. Disamakan. Intinya penyebut di sini Iya, tadi. jadi penyebut saja dia. Iya. Jadi kalau rot itu kurang maka ditambah. Ya, Kalau Kalau aul aul lebih itu maka lebih. dikurangi. rot kan penambahan. Iya iya. Aul pengurangan. Iya. Kalau aul itu pengurangan. Iya. Aul. Bukan haul. Haul itu Aul itu. Aul. 1 tahun penuh kalau haul. Ya. Aul. Cuma kalau rot, suami istri tidak berhak. Jadi kalau ternyata di situ ahli waris ada suami itu istri, ternyata kelebihan dikeluarkan dulu. Oh, dikeluarkan. Dikeluarkan dulu bagiannya, Oh. baru bagiannya itu dengan rot. Rot kurang. Ya, kalau aul bisa di sini bisa. Jadi langsung saja yang 11/12 jadi 11/11. Sedangkan tadi kalau 5/6, Jadikan. lalu kemudian kalau ada kalau tidak istri langsung saja 5/5.
Aul Sudah ada kurang. itu tambahannya. Nah itu ada Aul materi. itu kurang di. Aul itu lebih, maka Lebih, dikurangi. Nah, kalau aul itu Lebih. kelebihan. Setelah dibagi kelebihan masih Kurang. sehingga perlu dikurangi. Kalau rod Lebih perlu masih kurang sehingga perlu ditambah. perlu ditambah. Ditambah secara seimbang antara Biar adil ini di. ya. Nah, dan matematik mengatakan cukup dengan merubah di bawah Iya. supaya Disamakan penyebutnya. sudah selesai. Gimana itu anunya Ustaz? Para T-nya. Maksudku Apa? kalau yang kurang itu gimana itu Ustaz? Misalnya kurangi terus ditambah maksudnya. Berapa? Berapa Harus yang mau praktek dipraktekkan? memang harus tersimpan di anu. Kayaknya harus praktek memang Dik. Harus hitung-hitung dulu Mendapat ini. seperti Apa mau di anu di pesantren nanti kita bagi-bagi memang. Dihitung-hitung dulu ini kalau begitu. masalah aul. Aul artinya jumlah beberapa ketentuan lebih banyak dari satu bilangan, atau berarti juga jumlah pembilang dari beberapa ketentuan lebih banyak daripada persekutuan itu. Kelebihan ini. Misalnya umpama ahli waris suami dan 2 saudara Perempuan sepupu. sebut-sebut. Suami mendapat ketentuan 1/2, sedangkan 2 sepupu mendapat 2/3, sehingga menjadi 1/2 tambah 2/3 menjadi di 1/2 6 berarti 4 tambah 4 8/6. 2 dan 3. 6 kita jadikan menjadi 3/6. 8/6. 8/6. Suami 4/6, kedua saudara 3 untuk suami 4/6, untuk kedua perempuan jika 6. Di sini nyata bahwa pembilang lebih banyak daripada penyebut, menjadi 8/6 kayaknya. jadi 8/6 lebih. Masih Ustaz. Oleh karena itu maka Kurang 6 jadikan 8 8/8. Iya. Jadi men. Aul artinya dijumlahkan beberapa ketentuan lebih banyak dari satu bilangan, atau berarti juga dijumlahkan pembilang dari beberapa ketentuan lebih banyak daripada ganda persekutuan yang terkecil dari penyebutnya. Umpama ahli waris suami dan 2 saudara perempuan seibu sebapak, suami mendapat ketentuan 1/2. Kalau tidak ada 1/2, dan saudara perempuan mendapat 2/3, sedangkan persekutuan terkecil dari 2 dan 3 sama dengan 6. Kita jadikan 3/6. Mungkin ada jumlahkan untuk suami dan 4/6 untuk kedua saudara perempuan. Jadi jumlah pembilang keduanya 7, sedangkan penyebut keduanya hanya 6. Di sini ada kelebihan. NJ nyata. Di sini nyata. Oh, nyata deh. Oh iya kan sudah lama ini. Di sini nyata J-nya. Y-nya J. Iya. Oh, masih bukan. Di sini nyata bahwa Masih pembilang jadul. lebih banyak dari penyebut. Apabila terdapat masalah seperti ini, harta hendaklah kita bagi 7 bagian. Ya, 3 bagian untuk suami dan 4 bagian untuk kedua saudara. dari 7/6 jadi kan 7/7. Oh, 7/6, 3 suami. Oh, dijadikan 7/7. 7/7.
Jadi bagi habis tiga per tujuh untuk suami, Empat empat per tujuh untuk saudara. Untuk yang tadinya kan 3/6, ya 4/6, Oh, tapi kelebihan. masih bingung sedikit. makanya Makanya dijadikan masing-masing 7/7. dikurangi dengan menaikkan penyebut jadi 7. Itu awal. Berarti Ya, tadi kan 3/6 menjadi 3/7 kan kurang. 3/7. Yang tadinya 4/6 menjadi 4/7 kan kurang. Oh Nah, iya. itu namanya Di awal. situ makanya dikasih begitu. Penyebutnya dinaikkan menjadi sama dengan lebih, pembilang. Dari Itu lebih sudah ada akhirnya dikurangi. pengurangannya. Nah, dari lebih tadi 3/7, 4/7 jadi Ya. 3/6 dan 4/7. Jadi tadinya menjadi 7/6 7. kelebihan, maka penyebutnya dinaikkan menjadi awal. Kalau TJ itu dibaca apa itu? Yang Oh, DJ. macam. Ya macam. Ah, C itu TJ. sebenarnya kedua macam ahli waris ini tidak mengambil seperti ketentuan masing-masing, tetapi keadilan memaksa menjalankan seperti tersebut. Keadilan yang membuat seperti itu nih. Oh ya, itu salah main. Dulu J itu DJ, Iya. C itu TJ. Misal kedua ahli waris, 1 istri, ibu, Keluaran barunya itu Bu. 2 saudara perempuan, seibu sebapak atau Kita akan sebapak, dan 4 saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan. Ketentuan masing-masing istri mendapat seperempat. Istri. Ketentuan Iya, masing-masing istri. Kalau istri. tidak anak kan seperempat. Kenapa masing-masing istri nih, Pak? Dua istrinya kan? Kenapa nama masing-masing istri? Dua barangkali istrinya itu. Misal kalau ahli waris satu istri, 2 ibu, 3 2 saudara perempuan, seibu sebapak atau sebapak, dan 4 saudara seibu. Beda ke perempuan. Itu masih istri mendapat Masing-masing istri. tidak. Kok masing-masing semua, masing-masing ini istri adalah Oh, masing-masing masing-masing istri. Oh, ada istri. komanya barangkali di situ. Ketentuan masing-masing adalah mesti begitu. Istri mendapat seperempat, ibu mendapat 1/6, saudara perempuan mendapat 2/3, saudara seibu mendapat 1/6. Oh, berarti Ganda, ini karena bahasa Indonesia Melayu, masih bahasa Indonesia Melayu ini. Ya. Kemudian oleh karena itu maka penyebutnya menjadi 12. kena bagi-bagi. Kita atur seperti itu. 1/4 untuk istri, 1/6 untuk ibu, 2/3 untuk saudara sebapak seibu, 1/6 untuk saudara seibu. Maka 3/12 ditambah 2/12 tambah 8/12 tambah 2/12 menjadi 15/12 lebih. Oleh karena itu maka kemudian menjadi 15/15. Jadi penyebutnya yang disamakan dengan pembilang. ya. Rat juga begitu, penyebutnya dianukan. Intinya disamakan. Cuma kalau rat suami istri tidak boleh, harus dikeluarkan dulu baru yang lain. Kalau aul bisa. Kalau awal Bisa. bisa Kalau rot, kalau pengurangan. kalau menambah tidak boleh. Dikurang. Kalau aul harus dikurangi. Kelebihan suami istri bisa. Terkait suami istri, keduanya tidak berhak mengambil bagian dari sisa itu. Keduanya tidak ber. Oh, kalau kelebihan suami istri tidak bisa. Iya, suami istri tidak bisa dapat. Tidak bisa dapat. Tapi kalau kekurangan harus diambilkan. Tapi kalau kekurangan bisa diambil dari situ. Kalau iya. kekurangan karena sama-sama dikurangi. Nah, bisa. Ya. Kalau kelebihan karena suami istri sudah dapat
bagian sakar. Saya dapat lagi. Tidak dapat di situ. Di ini. Artinya adilnya itu karena dia sudah dapat bagian dari Sakar sebagai itu. sakar, maka dia tidak tambahan lagi. Jadi kalau dibagi dikeluarkan dulu itu, kemudian sisanya itu dan kemudian dibagi oleh ahli waris. Karena kan yang ini yang rot atau aul kan setelah dibagi sakar Iya, itu iya. toh. Oh iya iya. Setelah pembagiannya kemudian ada berlebih atau berkurang atau kurang kurang bagiannya, kurang pembagiannya. Tapi kalau misalnya dari apa namanya? Dari pembagian sakara itu terus ada yang kekurangan, bisa diambilkan dari sakara ini yang dari hasil bagi. Tidak, sakar ini tidak bisa diganggu kuat. Jadi yang mana sih bisa di Itulah yang tadi kekurangan situ itu gitu. kemudian dibagi kepada ahli waris. Pengurangannya kemudian dibagi. Sakar tidak bisa diganggu kuat. Oh. Sakar ini hak pribadi mutlak. Yang bisa dibagi adalah harta warisan. Makanya kemudian diberikan jalan keluar begitu. Hanya ini bisa dibagi. Oh. Oh ya, ya. Saya Kalau paham, kurang, saya paham. kalau kelebihan bagiannya, maka masing-masing dikurangi. Iya. Dengan sistem seperti itu. Tapi kalau dibagi masih ada lebih, Ini yang untuk itu ahli kemudian, waris dari suami atau istri, istri tidak tidak boleh. mendapat lagi di. Iya, tidak dapat Oh lagi. ya. karena dia sudah dapat Oke, dari. Saya juga tidak hadisnya apa, tapi di fikih maupun di undang-undang begitu. Ada aul, ada rot. Arot. Aul dan rot, kekurangan dan kelebihan. Aul kelebihan bagian, rot kekurangan bagian. Seharusnya harus Ya, dikurangi. masih ada kelebihan. Kalau aul kelebihan bagian, sehingga perlu pengurangan dari ahli waris. Kalau rot Kalau rot Kekurangan. masih ada kelebihan sehingga perlu penambahan ahli waris. masih ada kekurangan. Cuma ketentuannya untuk rot itu suami istri tidak berhak dapat rot. Suami Dapat istri penambahan. Yang rot tidak dapat di. Kalau aul bisa. Itu untuk adilnya ahli waris. Jadi tidak mengganggu Jadi, tidak mengganggu. sakar tidak mengganggu. sakar. tidak mengganggu karena ini di persoalan ini sakar ini tidak bisa diganggu gugat. Makanya begitu supaya adil. Gonogin. Kalau rot pengurangan, aul Ya, kelebihan. kalau ada kelebihan dikurangi masih waris dengan seimbang. Ilmu matematik mengatakan cukup penyebut dirubah disamakan dengan pembilang. Iya. Penyebut dan pembilang disamakan Ya, supaya nanti tidak ahli itu yang tahu apa ada atau apa tidak. Tapi itu anunya, dan itu yang adil, sudah seimbang itu pengurangan dengan penyebutnya disamakan dengan pembilang. Ya, di matematik itu bisa analisa apa betul apa tidak. Cara bagi-baginya. Saya kebetulan sejak dari SR dulu itu berhitung itu merupakan favorit saya. Dulu ada berhitung hafal. Sekarang hitung hafal itu jadi hanya waktu satu menit barangkali soal ini kali sekian berapa, terus sudah berapa. Tapi dulu ada bukan kalkulator, ada rumus 8 kali 12,5 100. 8 kali 12,5. Jadi 16 kali 37,5 600. Kenapa? 16 bagi 8 2. 3 bagi 23 2 kali 3 6 600. Dan itu hobi saya waktu SR.
Karena bagi sama Ya, kali itu 4 kali perbandingan. 25 100, 8 kali 12 setengah 100. Jadi Jadi kan soalnya 16 kali 37 setengah, kita cepat saja. 16 bagi 82, terus bagi 12 setengah 3, 2 kali 3, 6, 600, selesai. itu pelajaran dulu dasar, tidak pakai kalkulator. ini itu. Ada rumus. Iya. Jadi setiap 87 setengah, itu kan 7 kali 12 setengah. Jadi 8 kali 87 setengah, 700, selesai. Karena rumus itu. Sudah didapat gitu. 8 kali 12 setengah 100. 8 kali 12 setengah 100 deh. 4 kali 25 100. Nah, ada juga 25 kali 25. 625. 5 kali 5 25. Duanya di atas tambah 3, 2 kali 3 6 625. Itu 25 kali 25. 600. Itu rumus. Ditambah 3. Ya ditambah 1. Oh, ditambah 1. Menjadi 3. 2 kali 3 6. 5 kali 5 25, 625. Itu pelajaran. Dari mana dapat 1 itu? Dari mana dapat 1? Itu nanti buktikan. 25 kan 25 kali 5 25, 5 kali 2 10 jadi 25, 2 kali 5 10, 2 kali 2 4. Ya. Kan tadi Menjadi bilang 5 kali 5. coba dicakar. Nah, 25 kali 25 berapa? Cocok 625. Cuma maksud saya, rumusnya kan, begitu. oh ditambah 1. Tambah 1 itu. Jadi kan rumus bahwa 25 kali 25 itu kalau mau 5 kali hitung 5. hafal, hitung cepat, itu aja. 5 kali 5 25, duanya tambah 1, 2 kali 3 6, 6 25. Oh, iya. Itu kalau untuk puluhan barangkali ya. Kalau misalnya semua itu. Iya, biar 35 nanti di anu. Tapi rumusnya begitu. 25 kali 25 itu 625. Ya. Cepatnya 5 kali 5 25, 2 kali 3 625. Itu pelajaran SR dulu. Tidak pakai tidak pakai HP. Dulu langsung dihapus lagi. 35. Sudah tersimpan langsung. Nah, rumusnya begitu. Kita Masih pakai papan batu dulu deh. 8 kali 12 setengah 100. Jadi kalau 16 kali 37 setengah begitu aja. 16 bagi 2 bagi 8 2, 37 bagi 12 setengah 3 600. 2 kali 3 600. Itu untuk puluhan ya. Ditambah 1 deh. Ya kan Semua begitu, 8 kali Pak. setengah. Berarti 8 kali 300. Berarti Tambah pisah tambah pisah baru bisa jadi ratusan. Kalau misalnya untuk ratusan bagaimana Pak? Ditambah berapa? Artinya karena apa? Soal itu tidak melatih menerapkan rumus itu begitu. Ilmu cepat ya. Pelajarannya hitung hafal. Hitung cepat. Hitung cepat. Ya. Tidak pakai kalkulator, ada rumus. Jadi kalau 11 Jadi kalau ada perkan itu 25 atau 12 setengah, 4 atau 8. Kalau 11 kali 11 Itu pelajaran waktu SR dulu. Tapi Dulu sekarang masih SR. menjadi tahu. Sekolah rakyat di berapa tahun itu, Pak? Berapa tahun? Itu sampai tahun Pakai batu menulisnya itu. Nah, masuk ke sekolah rakyat itu jenjangnya berapa tahun? 6. 6 tahun, Dik. Saya udah SD. Cuma namanya sekolah rakyat. SR. Guru-gurunya tidak ada yang sarjana. Tapi pengalaman semua. Nah, itulah. SR ada ubah. Jadi dulu itu ya pemerintah berhitung. Yang sekarang matematika berhitung seperti itu. Sekarang matematika ditakuti, Pak. Ya.
Karena itu keren. Dulu berhitung, ada berhitung biasa, ada berhitung hitung hafal. Jadi guru hanya dulu kan pakai batu tulis. Batu, Batu. papan batu namanya. Jadi kalau dapat 6 dikasih suruh balik baru pasang di sini pulang ke rumah. 9 dapat. Kalau dapat 6 ditempel di sini, terus dibalik Bisa jadi 9. 9. Itu dulu. Tidak pakai seragam, tidak pakai sandal. Saya dulu di SD Benteng 2 di sini di Benteng dua yang di Sudirman ya? Hah? Bukan Sudirman. yang Sudirman atau di Penegoro? Ini ya, yang lampu merah. Iya, Sudirman. Itu cuma sebelum lampu merah SD dia. Center, SD Center. SD Benteng 2. Benteng Sejak dua. dulu itu Sudirman. SR Benteng 2. Ada 2, ada SD Benteng 2, ada Benteng 3, ada 2. Sebelum lampu merah Pak Haji tak? Iya, Kalau di sini sebelum Iya, Jalan Sudirman. Sudirman. Ada ya. dulu guru-guru terkenal itu Pak dari Sigoa anunya siapa? Ma'ruf. Kemudian sudah tinggal cucunya ada. Di situ sekolah. Itu anunya pelajaran ininya berhitung itu begitu, hitung hafal pakai rumus.